Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di pengajian Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada saudara-saudari kita yang telah berkenan hadir malam hari ini di majelis kita ini, karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kitab daripada Syarah Al-Hikam halaman ke-25 tentang hati tidak mungkin bersinar manakala keduniawian menutupinya. Hati tidak mungkin bersinar manakala keduniawian menutupinya. Jadi yang dimaksud dunia di sini adalah yang selain daripada Allah. Jadi yang dimaksud di sini, keduniawian di sini adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dunia atau keduniaan. Jadi hati tidak mungkin bersinar manakala keduniawian menutupinya. Jadi bila hati ada dunia yang disebut selain daripada Allah, maka hati tadi tidak bisa bersinar alias tertutup daripada kegelapan. Jadi ada bersinar, ada kegelapan. Jadi lawannya ada yang bersinar, ada kegelapan. Begitu juga ada keduniawian, adanya sifatnya ketuhanan. Seperti yang sering kita dengar, hati adalah segumpal daging. Bila baik segumpal daging ini, maka baik pula segala amal perbuatan daripada batang tubuh. Tetapi bila hati rusak, maka rusaklah akhlak, rusaklah segala perbuatan, rusaklah segala akhlak daripada diri ini. Nah, jadi daripada hati yang tertutup daripada dunia, dipenuhi dunia semata-mata, maka sifat ketuhanan akan tertutup. Baik, kita lanjut daripada Syarah Al-Hikam. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Jadi Ibnu Athaillah melambangkan hati itu laksana sebuah cermin, yang mana bila cermin tadi terpampang bayang-bayang dunia, nah, maka hati tidak akan bersinar. Bersinar ini adalah
cahaya atau nur. Nah, bersinar tadi artinya diri tidak tertutup, diri terang benderang. Bagaimana mungkin akan menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsu? Nafsu di sini tentu hati tadi berhubungan dengan perasaan. Jadi yang namanya hati tentu berhubungan dengan perasaan. Nah, jadi namanya hati berhubungan dengan perasaan. Pada minggu yang kemarin kita mungkin sampai cerita tentang kue serabi. Ya Pak Muhammad Yunus tadi. Nah, pada minggu yang kemarin kita bercerita tentang kue serabi. Diri ibarat berasal daripada benih padi, kemudian diproses, ditumbuk, menjadilah beras. Beras ditumbuk, diproses lagi, lalu jadilah tepung. Setelah diproses, tepung tadi jadilah kue serabi. Jadi kue serabi ini hanya sebuah kenyataan atau tajalli daripada asal daripada dirinya, yaitu beras, yaitu padi ataupun tepung itu sendiri. Manakala hati tertutup dunia selain daripada Allah, maka cahaya hati akan tertutup sehingga tidak bisa melihat akan kebesaran daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tertutup. Tertutup hati, maka pikiran pun akan tertutup tadi. Jadi bila hati sudah tertutup, maka yang lain pun akan ikut tertutup. Karena apabila hati ini baik, maka pekerjaan pun akan ikut baik. Bila hati rusak, hati kotor tadi terbelenggu oleh nafsu. Nah, nafsu ini tadi, jadi nafsu itu sebenarnya fitrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tidak dibunuh, tetapi nafsu tadi adalah dikendalikan. Jadi nafsu tidaklah bisa dibunuh, tetapi bisa dikendalikan. Yang mana nafsu tadi ditundukkan oleh hati yang mana hatinya hanya ada Allah saja. Orang yang mencintai di hatinya hanya ada Allah, maka sifatnya pun akan berubah. Jika di hatinya ada ketamakan, ada kerakusan, jadi hati kita tuh bila ada tamak, rakus, serakah dan lain sebagainya tadi, maka perilaku kita pun akan sama. Jadi bila hati kita tamak, tamak itu ingin menggulung dunia untuk kepentingan dirinya sendiri. Tamak sama dengan saudaranya rakus atau serakah. Nah, bila hati kita ada perihal demikian, tentu perbuatan kita pun akan tercermin. Jadi apa yang di hati, itu gambarannya nampak di batang tubuh. Ada yang di hati tadi akan nampak. Jadi bayangan di hati, laksana di cermin tadi, perbuatan hati akan terlihat di batang tubuh atau di wujud tadi, atau daripada diri, baik di muka atau seluruh batang tubuh. Misalnya ketika hati sedih, ada seseorang tadi hatinya yang sedih. Ketika didustai oleh orang yang dia cintai, didustai, ceritanya tadi habis duit, habis harta, gara-gara membiayai seorang kekasih, yang mana kekasihnya nih tersembunyi. Nah, kekasihnya tersembunyi alias kekasih yang tak resmi tadi. Nah, setelah uang banyak, harta banyak habis, lalu namanya cintanya
hanya materi, hanya benda. Nah, cintanya uang habis, cintanya pun habis. Akhirnya sakit hati, akhirnya kecewa. Maka kekecewaan dan rasa sakit hati akan nampak kepada diri. Nah, biasanya selera makan berkurang, tidur sudah tak nyenyak, makan sudah tak nafsu makan. Ya kapan Sami? Nah, makan sudah tak nafsu makan. Ini lantaran cinta yang tidak tulus, cinta yang tidak ikhlas, cinta yang tersamar, cinta yang tersembunyi. Kalau istilah orang sekarang nih, orang selingkuh. Nah, ini bukan nyindir orang lah Pak Sanawilah. Artinya rasa yang ditimbulkan oleh hati ini akan nampak pada diri orang yang merasakan. Nah, jadi perasaan hati akan nampak, terlihat jelas di wajah. Bukan menyuruh jadi apa tuh? Bukan. Kalau hendak melihat keadaan manusia, nah, maka apa yang ada di hatinya akan tergambar di wajahnya. Nah, berbeda dengan orang yang suka sandiwara. Nah, maka janganlah kita bersandiwara dengan orang penyandiwaraan, kata orang Banjar. Nah, penyandiwaraan itu ada istilah lakon dalam sebuah pementasan. Penyandiwaraan itu kesenian daripada kata bahwa perasaan ini sangat berhubungan dengan hati. Nah, maka perasaan kita dengan Tuhan pun akan terhubung di hatimu tadi. Nah, jadi hubungan diri dengan Allah tadi terhubung daripada perasaan. Bukan Allah itu perasaan, tidak. Bukan Tuhan itu perasaan, tidak. Tetapi berhubungannya antara seorang saleh dengan Tuhannya terhubung daripada perasaannya. Terhubung dari rasa, maka timbullah ada perasaan. Seperti kue serabi yang kita ceritakan kemarin, diri laksana berasal dari padi, padi ditumbuk jadilah beras, beras ditumbuk, diproses jadilah tepung, tepung diproses jadilah kue serabi. Antara kue serabi dan tepung rasanya itu sama, zatnya tidak berubah, rasanya tetap sama. Nah, rasa itu ada pada perasaan. Jadi rasa itu ada pada perasaan. Perasaan itu letaknya ada di hati, di kalbu atau di perasaan. Perasaan ini asli daripada asal mula, daripada asal dirinya tadi. Jadi antara serabi dengan biji padi tadi atau beras, rasanya tidak berubah. Ada rasa, ada perasaan. Jadi ada rasa, ada perasaan. Rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, perasaan. Ada rasa lahir, ada manis, ada asin, dan lain sebagainya. Nah, hati ini akan bersinar manakala keduniawian sudah hilang. Hati akan bersinar manakala hanya ada Allah di hatinya. Tetapi hati tidak akan mungkin bersinar manakala keduniawian menutupinya. Nah, bila dunia menutupinya, maka hati tak akan bersinar. Begitu juga orang penyandiwaraan tadi, hatinya bersinar terang karena yang dia pikirkan adalah lakon yang akan dihadapinya. Tak ada seorang perempuan, maka lawan mainnya, lawan bicaranya adalah sebatang pohon kayu atau sebatang pohon pisang. Nah, dia menafikan, menghilangkan segala sesuatu selain daripada
perempuan tadi, hilanglah batang pohon kayu, hilanglah batang pohon pisang tadi, yang ada hanyalah seorang perempuan. Tapi kata sutradara, jangan sampai hilang kesadaran yang 10%. Artinya ingat dengan dirimu. Ini kalau orang penyandiwaraan, orang belajar sebuah pertunjukan teater tadi. Karena dunia ini adalah panggung sandiwara yang sering kita dengar. Dunia adalah panggung daripada sandiwara tadi. Mungkin sering kita dengar tadi. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayangan-bayangan dunia masih terpampang di cermin? Laksana penyandiwaraan tadi, dia menghilangkan bayangan-bayangan sesuatu selain daripada seorang perempuan tadi. Hilangkannya bayangan alam tadi, hilangkannya batang pisang, hilangkannya pohon, yang ada hanyalah perempuan tadi. Jadi tergambar, terbayang yang ada pada batang pisang tadi adalah perempuan. Karena hatinya tercurah ke sana, cintanya tersurah ke sana, perasaannya tercurah ke sana. Begitu juga kalbu kita, kalau tercurah semuanya hanya kepada Allah, maka Allah saja yang ada, yang lain pun tiada. Maka berlakulah pandangan suhud daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku lihat sebelumnya, tidak aku lihat sesudahnya, tidak aku lihat di dalamnya, tidak aku lihat di luarnya, kecuali yang ada hanyalah Allah yang kulihat. Hal ini berlaku ketika dia sudah menafikan bayangan-bayangan alam atau keduniawian tadi, maka yang ada hanya Allah. Dia nafikan segala sesuatu, dia hilangkan segala sesuatu di kalbunya tadi, maka hatinya akan bersinar terang sehingga bayangan-bayangan dunia tadi selain daripada Allah akan hilang di cerminannya. Tetapi sebaliknya, bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayangan-bayangan dunia masih terpampang di cermin? Sering juga kita dengar bahwa jahirul rabbi batinu abdi. Jahir Tuhan nampak di batin hambanya. Jadi jahir Tuhan nampak di batin hambanya. Hati-hati perihal yang demikian, bukan batin Tuhan, bukan. Tetapi jahir daripada kalam Allah, kalam Tuhan tadi, berhubungan dengan perasaan tadi, karena rasa daripada zat itu tidak berubah. Rasa daripada zat si tepung dengan si kue serabi tidak berubah zatnya. Rasanya pun tidak berubah. Apa yang menjadi rasa daripada rasa benih, rasa padi, rasa tepung, dan rasa serabi itu tidak berubah. Rasanya tetap sama. Rasanya tetap sama. Jadi kalau rasanya berubah, berarti itu bukan tepung, bukan itu beras. Nah, kalau beras ketan, ya tepungnya tepung ketan. Zatnya tidak berubah. Dan rasanya pun tidak akan berubah. Jadi rasa tidak akan berubah. Nah, perasaan inilah yang menghubungkan antara dirimu dengan Tuhanmu. Perasaan ini yang menghubungkan dirimu dengan Tuhanmu. Jadi jika rasa itu adalah nafsumu, maka engkau akan terbelenggu. Bagaimana bisa mungkin akan bertemu kehadiratnya sedangkan ia
terbelenggu. Orang terbelenggu tentu tak bisa jalan, hanya diam saja. Nah, terbelenggu daripada nafsunya tadi adalah kehendak daripada diri daripada insan tadi. Maka disuruh membunuh nafsu, artinya menghilangkan segala nafsu diri, berganti dengan iradatnya Allah. Jadi sadar diri, tahu diri bahwa sesungguhnya diri tadi berasal daripada Allah, dan apa yang ada di dirimu tiada lain berasal daripada Allah juga. Maka hilangkanlah segala sifat keduniawian yang ada pada diri tadi, dibuang. Yang namanya dunia tadi selain daripada Allah dibuang di diri ini tadi, baik di perasaanmu maupun di wujud dirimu. Maka buanglah segala akuan, agir, sangka-sangka selain daripada Allah, dibuang. Bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya sedangkan ia belum suci dari kotornya kelalaian? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat daripada kekeliruannya? Akan bertemu di hadratnya atau hidratnya. Bahasa hidrat, hadirat itu artinya di atas. Ada juga istilah alam hadratullah. Nah, alam hadratullah atau hidrat Allah. Alam hadrat itu di atas, sedangkan alam arwah itu di bawah. Ini hanya berupa makna simbol tadi. Hadratullah itu atas, alam arwah tadi di bawah. Alam arwah di bawah tadi, alam hadrat di atas. Bukan berarti Tuhan tadi di atas. Hadratullah, kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atas itu maka maksudnya adalah pengagungan, kemuliaan, keagungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alam hadrat tentu beda katanya dengan alam arwah. Alam arwah di bawah, kalau alam hadrat di atas. Sedangkan ia belum suci daripada kotoran kelalaian. Nah, kotoran kelalaian adalah yang mana diri selalu menunda daripada iradat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Diri sering lalai di dalam menjalankan segala perintah Allah. Diri tadi lalai karena tertutupnya hati daripada hawa nafsu atau keduniawian. Maka nafikanlah segala ada yang di hatimu tadi selain daripada Tuhanmu, nafikan. Karena rasa yang ada di hatimu tiada lain, itu berhubungan langsung dengan Tuhanmu. Nah, karena rasa tadi tidak berubah. Jadi apapun perasaan yang ada di serabi, di kue serabi, itu sama dengan perasaan yang ada di beras. Apapun rasa yang ada di kue serabi, sama rasanya dengan yang ada di tepung. Nah, coba dirasai. Nah, kalau untuk lebih mudah, cobalah Anda bandingkan antara air laut dengan garam. Memang kalau bentuk dan rupa tentu tak sama. Antara garam, bentuk dan rupanya jelas berbeda dengan air laut. Nah, tetapi hubungan antara garam dengan air laut ini terhubung daripada perasaan, daripada rasanya. Ada rasa asin. Ini menghubungkan antara laut dengan garam.
Begitu juga daripada diri tadi, ada kesedihan, ada kesenangan. Ini merupakan fitrah daripada Allah. Ada rasa sedih, ada rasa senang, gembira, suka dan duka tadi, itu merupakan anugerah daripada Allah. Jadi baik dan buruk, kesenangan maupun kesedihan, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hati dan perasaanmu, laksana air laut dengan garam tadi, tidak ada yang berubah. Hanya sangka-sangkaanmu saja, mungkin engkau menyangka garam tadi manis, garam tadi kecut atau asam. Tetapi innalillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah. Kalau berasal daripada Allah, semuanya adalah daripada Allah. Baik perasaanmu ataupun ilmu dan segala sifat-sifat tentu berasal daripada Allah. Laksana daripada laut dengan garam sifatnya. Nah, sifatnya berasal daripada asalnya. Sifatnya berasal daripada asalnya. Walaupun bentuk dan rupanya adalah berubah, tidak sama. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan anasir keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Bahkan anasir keduniawian itu begitu diandalkan. Kemudian tadi ini ada sedikit tentang menyingkap berbagai rahasia. Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat daripada kekeliruan. Kekeliruan ini adanya selain daripada Allah di diri tadi. Ada selain daripada Allah. Nah, bila ada selain daripada Allah, akan sulit menyingkap berbagai rahasia. Nah, karena ia belum bertobat daripada kekeliruannya. Misalnya kemarin dalam kitab Adarun Nafis ada kutipan, aku bertobat daripada mengucap la ilaha illallah. Aku bertobat daripada mengucap la ilaha illallah. Artinya tobatnya di sini kekeliruannya, dulunya dirinya merasa kuasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Dulu dia dengan sombong, dengan angkuh, dengan segala ketakaburan, dengan segala keangkuhannya, dia menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Tetapi dia penuh keegoan, kesombongan, adalah perasaan dirinya kuasa menyebut ucapan daripada la ilaha illallah. Inilah yang dia tobatkan. Dia penuh kelalaian, dia penuh kesombongan, dia penuh keangkuhan ketika dirinya merasa kuasa menyebut daripada la ilaha illallah ini tadi. Nah, jadi yang dia tobatkan adalah dirinya karena merasa sombong, karena merasa angkuh. Perasaan dirinya adalah dirinya yang kuasa menyebutkan dan mengucapkan mengucapkan kalimah tadi la ilaha illallah. Nah, sehingga dia bertobat dari segala kekufuran dan kekafiran. Kemudian bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang sedangkan anasir keduniaan masih menyelimuti dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya.
anasir keduniawian itu begitu diandalkan. Jadi yang namanya dunia itu secara garis besar dalam ma'rifatullah adalah selain daripada Allah. Kalau mengambil paham daripada nukilan Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Tuan saya di sini, bahwa keduniawian itu tidak mendatangkan manfaat serta bahaya. Nah, jadi hati tidak akan bersinar terang, sedangkan anasir dunia masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Jadi yang memberi manfaat dan mudarat ataupun bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, misalnya sesuatu benda bisa menyembuhkan sakit. Nah, sesuatu benda tadi bisa menyembuhkan sakit. Nah, sesuatu benda ini disebut adalah dunia karena selain daripada Allah. Nah, misalnya baca ayat kursi, setan takut. Nah, ayat kursi kan bukan Allah, itu adalah selain daripada Allah, atau ayat kursi tersebut disebut kalamullah. Nah, hanya kalam Allah tadi pun bisa ngusir setan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'alanya. Begitu juga ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, maka setan akan takut katanya tadi. Tetapi bila kita yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, maka setan akan senang. Karena ada sifat ketakaburan, sifat kesombongan di diri tadi. Ada sifat keangkuhan kita tadi, merasa kuasa. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan para arif billah tadi mengucap, bertobat mengucap la ilaha illallah, karena pada masa itu dirinya belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul sifat takabur, sifat sombong di dirinya tadi. Ada sifat sombong, ada sifat takabur di dirinya, merasa dirinya kuasa, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Begitu juga anasir dunia tadi. Yang namanya dunia selain daripada Allah tidak akan mendatangkan manfaat serta mendatangkan bahaya tadi. Jadi anasir keduniaan masih menyelimuti dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan. Diri kita diciptakan Allah, dan segala perbuatan pun diciptakan Allah. Baik dan buruk pun diciptakan Allah. Nah, lalu apa katanya yang tidak diciptakan Allah? Nah, karena segala sesuatu datang daripada Allah, baik dan buruk, segala sesuatu Allah yang menciptakan. Lalu sesuatu apa yang tidak diciptakan Allah tadi? Nah, mungkin secara pemahaman syariat tadi macam-macam sesuatu yang tidak diciptakan Allah, misalnya duit. Nah, amal ibadah tidak diciptakan Allah. Ini pandangan-pandangan secara syariat tadi. Mungkin Allah tidak menciptakan duit. Adakah Allah Ta'ala menciptakan duit, Pari? Nah, menciptakan duit. Adakah Allah menciptakan duit? Menciptakan amal? Nah, itu secara pandangan awam tadi. Tetapi ketahuilah, segala sesuatu berasal daripada Allah. Apapun itu.
7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya daripada Allah. Nah, isinya dari bumi apa? Banyak, tak satu pun terhingga tadi. Banyak jumlahnya, isi daripada bumi, isi daripada langit tadi. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selain daripada Allah tadi disebut dunia. Nah, janganlah kita mengandalkan anasir keduniawian itu tadi. Kalau hati ingin bersinar terang tadi. Bersinar terang itu artinya ma'rifatullah. Bersinar terang di sini di mana engkau dapat menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa menyaksikan sesuatu kalau hatimu terhalang? Bagaimana bisa melihat sesuatu kalau cermin tadi tertutup? Coba bayangkan tadi. Kalau cermin tertutup, apa yang bisa kita lihat? Yang kita lihat adalah yang menutupinya. Kalau cermin tadi, hati tadi laksana cermin untuk dapat berhubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya terhubung perasaan dirimu, perhubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jika hatimu tertutup, apa yang bisa engkau lihat? Tentu yang kau lihat adalah hijab yang menutupi daripada hati itu. Jadi apa yang ada di hati tadi selain daripada Allah, ini yang menutupi. Lalu tertutup hati tadi. Apa yang ada? Maka yang ada sebagai penutup tadilah yang engkau lihat. Nah, seperti penyakit hati yang sering kita bicarakan, di antaranya sirik kopi tadi adalah riya. Nah, riya tadi termasuk sirik kopi, sirik yang tersembunyi. Di mana riya ini adalah engkau mempertontonkan atau memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain daripada Allah. Nah, jadi riya tadi, bila engkau beribadah, bila engkau perlihatkan kepada selain daripada Allah, ini akan menimbulkan yang namanya riya. Yang sebenarnya riya inilah sirik kopi, inilah segala penyakit hati tadi adalah riya. Mempertontonkan, memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain Allah. Nah, ini pun akan menutupi bersinar terangnya hati tadi. Nah, beribadah rajin, cuma sirik makin kuat. Beribadah rajin, tapi sirik makin kuat. Nah, maka untuk menghindari penyakit riya, maka tujukanlah segala amal ibadah hanya kepada Allah. Perlihatkanlah segala amal ibadah lain. Itu lebih baik daripada engkau rajin beribadah tetapi engkau perlihatkan kepada selain Allah. Maksudnya, beribadah yang tidak riya lebih utama daripada beribadah riya banyak cuma suka memperlihatkan kepada selain Allah, karena hasilnya akan sia-sia tadi. Karena itu adalah penyakit hati tadi yang tersembunyi. Orang tidak mungkin tahu perasaan hatimu kecuali dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dirimu dengan Allah yang tahu. Tetapi ketika engkau beribadah, engkau nampakkan kepada orang lain, maka rusaklah segala amal, rusaklah segala ibadahmu yang selama ini engkau kerjakan
dengan capek-capek, dengan susah-susah beramal ibadah, tetapi engkau perlihatkan kepada selain daripada Allah.